Pernah nggak sih lagi santai di rumah, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu dengan nggak sabaran? Atau pas di jalan, jantung rasanya deg-degan, lihat ada orang asing yang liatin kendaraan kita terus. Nah, ini bukan parno. Ini ketakutan yang nyata banget buat banyak orang. Takut sama debt collector. Tapi, apa benar semua yang mereka lakuin itu sah secara hukum? Yuk, kita bedah tuntas aturan mainnya. Ini nih pertanyaan intinya. Lagi di jalan, di parkiran, atau bahkan di depan pagar rumah sendiri. Emangnya bisa kendaraan kita diambil paksa gitu aja? Banyak banget yang mikir, ya bolehlah, kan saya nunggak bayar. Tunggu dulu. Hukum punya jawaban yang beda. Dan mungkin jawaban ini bakal bikin Anda kaget. Ini bukan cuma perasaan takut biasa loh. Ancaman, intimidasi, teror, ini nyata. Bahkan dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi ada cerita tentang tindakan semena-mena sampai ancaman pembunuhan. Jadi kalau Anda pernah ngalamin hal serupa, Anda nggak sendirian. Dan yang paling penting, hukum itu narik garis yang sangat-sangat tegas antara mana penagihan yang sah dan mana yang sudah jadi tindak kejahatan. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas semuanya. Kita mulai dari akar masalahnya, yaitu salah kaprah soal hukum fidusia. Terus kita lihat gimana satu putusan dari Mahkamah Konstitusi bisa mengubah total semuanya. Kita juga akan bahas pasal-pasal pidana yang bisa menjerat penagih ilegal. Dan terakhir, ada panduan cerdas buat Anda, baik sebagai debitur maupun kreditur. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih kok bisa sampai ada penarikan paksa di jalanan? Nah, semua ini berawal dari satu akar masalah, kesalahpahaman besar soal Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ini dia dasar hukum yang sering banget disalahgunakan. Jadi, apa sih fidusia itu? Gampangnya gini, pas Anda kredit mobil atau motor, secara hukum, surat kepemilikannya itu dialihkan sementara ke perusahaan leasing sebagai jaminan. Tapi yang penting di sini, barangnya, motor atau mobilnya, tetap ada di tangan Anda yang pakai sehari-hari. Nah, inilah yang namanya hubungan atas dasar kepercayaan. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Kalimat sakti ini, kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Selama bertahun-tahun, pasal inilah yang jadi senjata. Ditafsirkan seolah-olah sertifikat fidusia itu sama kuatnya kayak vonis hakim. Akibatnya, kreditur merasa punya hak buat melakukan eksekusi sepihak. Yuk kita hancurkan mitos ini sama-sama, sekali dan untuk selamanya. Mitosnya, punya sertifikat fidusia berarti boleh tarik paksa kapan aja di mana aja. Faktanya, salah besar. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan kalau debitur tidak setuju dibilang wan prestasi atau tidak mau menyerahkan kendaraannya secara sukarela, maka eksekusi paksa di jalan itu ilegal. Titik. Itu perbuatan melawan hukum. Nah, disinilah babak baru dimulai. Ada satu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang benar-benar mengubah peta permainan dan jadi game changer buat perlindungan konsumen di Indonesia. Ini adalah momen krusial yang wajib kita semua tahu. Coba deh diingat-ingat nomor sakti ini. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Anggap aja ini adalah benteng hukum baru buat Anda. Sebuah putusan yang menghentikan semua tafsir liar dan memperjelas aturan main untuk semua pihak. Jadi, apa sih inti dari putusan ini? Poin kuncinya begini, status cidra janji atau wan prestasi alias kapan Anda resmi dianggap gagal bayar, itu nggak bisa lagi ditentukan seenaknya oleh satu pihak, yaitu kreditur. Penentuan status itu harus lewat kesepakatan bersama. Kalau nggak ada kesepakatan, ya harus lewat putusan pengadilan. Adil kan? Jadi alur yang benar sekarang itu jelas banget. Kalau debitor bilang, saya belum wan prestasi dan dia menolak menyerahkan kendaraannya, maka kreditor nggak punya pilihan lain. Mereka wajib, hukumnya wajib, mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Udah nggak ada lagi cerita main tarik paksa di jalanan kayak film-film laga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling dagingnya. Gimana kalau aturan main yang jelas tadi tetap dilanggar? Inilah saatnya status debt collector bisa berubah drastis dari sekedar penagih utang menjadi seorang kriminal. Dan ancaman penjaranya serius banget. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Ini adalah senjata hukum Anda. Kalau ada debt collector yang maksa Anda serahin motor sambil ngancem, itu namanya bukan lagi penagihan, tapi pemerasan. Anda bisa laporkan dengan pasal 482 KUHP baru, ancamannya sampai 9 tahun penjara. Kalau mereka datangnya gerombolan, terus bikin onar di depan umum, itu namanya kekerasan bersama. Pasal 262, ancamannya bisa sampai 12 tahun. Bahkan cuma ngebentak-bentak untuk maksa Anda pun, itu sudah bisa masuk ranah pidana. Teror itu nggak cuma di dunia nyata loh. Kalau mereka mulai neror lewat WhatsApp, ngancem di kolom komentar media sosial Anda, itu sudah masuk kejahatan cyber. Anda bisa laporkan pakai UU ITE.
Ancamannya juga nggak main-main, 6 tahun penjara dan denda sampai 1 miliar rupiah. Ini juga berlaku kalau mereka mengancam akan menyebar fitnah atau mencemarkan nama baik Anda di dunia maya. Oke, pengetahuan itu adalah kekuatan. Sekarang, mari kita ubah semua info hukum tadi jadi panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Baik Anda sebagai debitur yang mungkin lagi pusing, maupun sebagai kreditur yang mau melakukan penagihan secara benar dan profesional. Jadi, kalau ada penagih datang, ini playbooknya buat Anda. 1. Yang paling penting tetap tenang. Minta lihat identitas resmi mereka, surat tugas, dan salinan sertifikat fidusia. Penagih yang profesional dan legal pasti punya semua itu. 2. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah tanda tangan dokumen apapun di bawah tekanan. Ingat, penyerahan kendaraan itu hanya sah kalau Anda melakukannya secara sukarela. Kalau sudah ada unsur paksaan, ancaman, atau intimidasi, langsung keluarkan HP, rekam interaksinya buat bukti, dan segera lapor ke polisi pakai pasal-pasal yang tadi sudah kita bahas. Nah, buat para kreditur, pesannya juga harus jelas. Patuhi putusan MK. Ini bukan lagi pilihan, tapi kewajiban hukum. Gunakan jasa penagihan yang profesional, yang bersertifikat, untuk menghindari risiko pidana yang serius. Dan ingat, menurut aturan OJK, perusahaan Anda bertanggung jawab penuh atas semua tindakan dan dampak yang disebabkan oleh debt collector di lapangan. Jadi alasan, saya kan cuma nyuruh nagih, nggak nyuruh maksa, itu sudah nggak berlaku lagi. Pada akhirnya, teman-teman, hukum itu tidak bekerja secara otomatis. Hukum akan melindungi mereka yang paham dan berani menggunakannya. Dengan memahami aturan main soal fidusia, putusan MK, dan jerat pidana untuk penagih ilegal, Anda bukan lagi pihak yang lemah. Anda punya kekuatan. Jadi pertanyaannya sekarang, siapkah Anda menggunakan pengetahuan ini untuk melindungi hak-hak Anda?